Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat kembali saya memakai baju bernuansa merah. Artinya ini adalah berita yang hot lagi. Apa itu? Ternyata kejatuhan bank-bank di Indonesia di tahun 1998 gitu ya. Kan di tahun 1998 kita di Indonesia sejumlah bank, mayoritas lah hampir lah ya, itu kan diras gitu ya. Dalam hal ini para nasabahnya berbondong-bondong ingin mencairkan uangnya dari bank-bank besar. Bahkan bank sebesar BCA pun waktu itu diras oleh nasabahnya. Oleh karena itu sejumlah bank yang tidak kuat diras gitu ya, akhirnya kolaps, bangkrut lah. Banyaklah bank-bank yang bangkrut, nggak usah saya sebut lah ya, Anda tahulah bank-bank mana saja yang sudah menghilang gara-gara krisis 1998. Nah, krisis ini sekarang terjadi juga di Amerika dan Eropa. Nah, di Amerika kita sudah tahu ada 3S bank dengan inisial S depannya ya. Ada 3. Siapa aja? Silvergate, Silicon Valley Bank, dan terakhir Signature Bank. Nah, untungnya mereka di bail out lah istilahnya ya. Kayak dulu kita sama Bank Sentral BI dikasih BLBI lah gitu ya. Ketika saya review waktu itu misalnya kejatuhan Silvergate gitu ya, kan menyebabkan harga beberapa kripto berjatuhan, hancur lah gitu lah ya. Sekarang kan memang naik lagi ya karena di bail out gitu banknya ya. Istilahnya kalau di tahun 1998 mereka dapat BLBI gitu ya, bantuan langsung dari Bank Indonesia. Dalam hal ini bukan Bank Indonesia sih, tapi bank di sana. Ya tentu karena bank itu tidak jadi hancur, tidak dibiarkan bangkrut, maka ya tentu kriptonya naik lagi. Coba kalau bank itu dibiarkan bangkrut, ya kriptonya hancur. Jadi kalau Anda mau komen gitu ya, cerdas dikit. Betul, sekarang kriptonya naik lagi karena bank-bank ini semuanya di bail out atau ditopang kembali supaya jangan bangkrut. Ya, jangan norak gitu ya kalau memberikan komen. Saya suka ketawa sendiri, males gitu baca. Tapi oke deh. Nah, sekarang giliran bank di Swiss. Ya, ini bank raksasa yang namanya Credit Suisse ya. Ya, beberapa hari yang lalu sih sempat di ujung tanduk. Ya, kita lihat di sini nih CNN memberitakan, dia menceritakan kronologi kenapa bank raksasa yang namanya Credit Suisse ini ya beberapa hari yang lalu itu diambang kejatuhan, di ujung tanduk lah. Bisa-bisa waktu itu kalau nggak cepat dia akan menyusul 3S yang sudah jatuh terlebih dahulu. Tapi entar di terakhir saya akan kasih lihat lagi satu bank yang akhirnya jatuh lagi setelah Credit Suisse, tapi baik Credit Suisse dengan bank yang terakhir yang nanti saya akan sebut akhirnya didukung lagi supaya tidak bangkrut. Nah, menarik ya. Makanya jangan di skip video saya. Nah, kita lihat di sini pada hari Rabu 15 Maret ya, harga saham dari Bank Credit Suisse ini anjlok lebih dari 20%. Ya. Bahkan terakhir waktu Rabu lalu itu sahamnya ditutup menukik, terjun bebas ke minus lah 24,24%. Ya, terburuk dalam sejarahnya. Nah, akibatnya nilai perusahaan dari Credit Suisse itu turun di bawah 7 miliar dolar. Ya, nah saham dari bank terbesar nomor 2 di Swiss ini ya ambruk setelah para pemegang saham mayoritas ini menolak mengucurkan modal lagi untuk Credit Suisse. Jadi begini, ada beberapa pemegang saham besar gitu ya, yang punya saham di Credit Suisse, dia tahu bahwa Credit Suisse sedang masalah, ya sekarat lah kalau mau dibilang. Tapi para pemegang
modal ini menolak untuk mengucurkan modal lagi buat Credit Suisse. Contohnya siapa? Bank Nasional Saudi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Saudi National Bank, SNB gitu ya. Dia bilang bahwa dia tidak akan meningkatkan sahamnya di Credit Suisse. Dalam arti kata dia tidak lagi mau mengucurkan dana ke dalam Credit Suisse meski itu bisa meningkatkan sahamnya. Dia menolak. Padahal Bank Nasional Saudi ini dia punya saham hampir 10% di Credit Suisse. Berarti salah satu pemegang saham besar ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kenapa Bank Nasional Saudi itu menolak mengucurkan dana lagi ke Credit Suisse ya. Ya, karena mereka khawatir gitu ya. Pasar saham di Eropa begitu anjlok ya. Karena mereka khawatir kejatuhan dari sektor perbankan mengikuti kejatuhan bank-bank di Amerika tadi, 3S ya. Sehingga membuat para investor panik, termasuk pemegang saham besar dari Credit Suisse ini. Ya, karena kenapa? Mereka berbulan-bulan ya melihat kinerja Credit Suisse ini termasuk buruk gitu. Ya, termasuk buruk sehingga Credit Suisse ini harus minta tambahan modal kepada pemegang saham. Ya, krisis Credit Suisse ini konon seperti menular ke saham bank-bank Eropa lainnya. Jadi ikut-ikutan kena turun gitu. Siapa aja yang kena turun nih gara-gara krisis dari Credit Suisse ini? Bank-bank di Prancis dan Jerman. Contohnya apa? BNP Paribas, kena dia. Societe Generale, kena juga. Commerzbank dan Deutsche Bank. Ya, mereka turun antara 8-10%. Tidak separah Credit Suisse ya, tapi nggak tahu kenapa jadi menular. Kan bahaya ini ya. Nah, jadi untuk meredakan kepanikan itu akhirnya Bank Sentral Swiss turun tangan. Ya, dia menyatakan bahwa modal dan tingkat likuiditas di Credit Suisse meskipun berbulan-bulan rugi gitu ya, masih memadai. Jadi ya istilahnya mencoba menenangkan masyarakat lah ya, bahwa modalnya itu dan tingkat likuiditas di Credit Suisse masih oke. Bahkan Bank Sentral Swiss ini menyatakan siap untuk menyediakan likuiditas untuk Credit Suisse jika diperlukan. Ini untuk membuat masyarakat jadi tenang gitu ya. Nah, Bank Sentral Swiss ini kayak BI-nya di Indonesia lah ya. Nah, jadi jelas ya. Nah, jadi ini bank sentralnya sudah turun tangan. Nah, di sini Bank Sentral Swiss sudah melakukan apa yang harus dia lakukan lah ya, menenangkan masyarakat Swiss pada umumnya dan masyarakat internasional, karena perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia juga taruh uang di Credit Suisse ini, jadi jangan main-main gitu ya. Nah, memang sih nada-nada atau gejala-gejala Credit Suisse ini di ujung tanduk sih sudah terlihat. Dari beberapa bulan belakangan ini dia mengalami serangkaian kerugian ya, karena ada kesalahan manajemen dan gagal dalam memenuhi kepatuhan yang ditentukan oleh Bank Sentral Swiss gitu ya. Sehingga itu membuat dia melakukan PHK terhadap sejumlah eksekutif puncaknya ya. Nah, tahun lalu katanya nasabah-nasabah dari Credit Suisse ini yang sudah mencium aroma ini menarik uang sebesar 133 miliar dolar. Wih, yang diambil pada kuartal keempat 2022 ya, sekitar 4 bulan terakhir ya. Kemudian bank ini juga melaporkan kerugian tahunan sebesar 7,9 miliar dolar ya. Dan ini merupakan kerugian terbesar yang diderita oleh Credit Suisse sejak krisis keuangan global tahun 2008. Nah, sebenarnya di bulan Oktober 2022 lalu, ya, Credit Suisse ini
sudah mulai rencana restrukturisasi. Ya, apa rencana restrukturisasinya? Ini cukup radikal waktu itu ya. Dia merencanakan akan melakukan PHK 9.000 karyawannya pada tahun 2025. Ya, sebenarnya masih 2 tahun lagi ya. Dia sudah rencana untuk PHK 9.000. Gila ya. Nah, pada waktu itu meskipun lagi rugi-ruginya, Bank Nasional Saudi yang tadi di awal saya katakan menolak menyuntikkan dana lagi, waktu itu sempat berkomitmen menyuntikkan modal sebesar 1,5 miliar dolar dari 4 miliar dolar yang dibutuhkan oleh Credit Suisse untuk mendanai perombakan tersebut. Ya. Nah, tahap demi tahap atau kejadian demi kejadian ya membuat kepercayaan masyarakat menjadi turun gitu ya, menjadi turun sehingga ya tadi penarikan terus dilakukan ya. Di sini menariknya juga bahwa di beberapa surat kabar ya, waduh kasihan juga sih ini ya, ramai disebut-sebutkan bahwa bank ini akan bangkrut. Termasuk Robert Kiyosaki, dia meramalkan Credit Suisse akan bangkrut. Nah, mohon maaf ya, saya dulu sih respect gitu ya sama Robert Kiyosaki. Teman terakhir dia sering melakukan blunder ya. Ya tentu saja lah ya, kalau bank sudah berbulan-bulan terutama di kuartal keempat tahun 2022 terus rugi, ya boleh dong kalau misalkan saya Robert Kiyosaki, saya bilang ini bakal bangkrut. Lah itu mah anak kecil juga tahu gitu ya. Tapi nggak bangkrut tuh. Karena kan Bank Sentral Swiss menyatakan modalnya masih cukup, cuman karena rumor yang sering dihembuskan. Lagian terakhir nanti kita akan lihat akhirnya Bank Sentral Swiss itu menyuntikkan sejumlah besar dana. Nanti kita lihat ya. Nah, sehingga kasihan juga nih Credit Suisse ya. Dia sibuk meyakinkan para kliennya ya dan investor besar mereka soal kesehatan keuangan perusahaan meskipun mereka rugi gitu ya. Bahwa mereka masih tetap memiliki modal dan likuiditas yang cukup. Waduh, kasihan lah ya. Ya, sudahlah ya. Nah, di sini meskipun dia rugi katanya, Credit Suisse dilaporkan masih memiliki capital buffer. Capital buffer. Ya, kalau di sini diterjemahkan bantalan modal, ya kayak cadangan lah gitu ya. Hampir 100 miliar dolar, banyak artinya, untuk menutupi kerugiannya. Ya, aset yang dikelolanya pun masih besar, 1,47 triliun dolar pada kuartal kedua tahun 2022. Jadi sebenarnya secara hitung-hitungan di atas kertas, dia tidak akan bangkrut. Nanti kita akan lihat di belakang, Credit Suisse ini termasuk bank yang too big to fail. Artinya, jika dia sampai bangkrut, resikonya besar bagi dunia. Nanti belakang ya. Oke, nah di sini akhirnya, ya, dia mendapatkan 54 miliar dolar, ya. Diberikan pinjaman oleh siapa? Oleh Bank Sentral Swiss. Setelah dia mendapatkan pinjaman 54 miliar dolar, akhirnya sahamnya naik lagi. Jadi Robert Kiyosaki akhirnya salah dia bilang Credit Suisse nih, tapi oke lah, malas saya ngomong itu lagi ya. Oke deh. Nah di sini dia katanya bisa meminjam 54 miliar dolar dari Bank Sentral Swiss ya, sebagai dana cadangan lah ya. Nah, oleh karena itu dia naik lagi sahamnya ya. Ya memanglah seperti bank-bank di Indonesia dulu ketika mau kolaps diberikan BLBI, ya akhirnya beroperasi lagi. Ada bank yang tetap survive, ada yang sudah ditolong akhirnya jatuh lagi. Nah, kita akan lihat nanti ya, apakah Credit Suisse sudah ditolong oleh Bank Sentral Swiss
dia survive nggak? Ya, nanti aja deh, kan belum terjadi dia ya. Ya, di sini menariknya lagi, dikatakan bahwa kejatuhan Credit Suisse itu pada Rabu lalu itu karena dipicu oleh kejatuhan 3 bank di Amerika tadi, 3S, Silvergate, Silicon Valley Bank, dan Signature Bank, ya. Oke, nah di sini Kompas juga memberitakan bahwa akhirnya Credit Suisse selamat setelah berada di ujung tanduk, ya. Kenapa? Diselamatkan oleh Bank Sentral Swiss, seperti kejadian 1998, Bank Indonesia sebagai bank sentral menyelamatkan beberapa bank, ya. Nah, meskipun demikian katanya, memang sih selamat ya, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan terlanjur menurun. Ya, samalah seperti krisis perbankan di Indonesia 1998. Ya. Nah, di sini katanya pada hari Kamis, yang mana sebelumnya Rabu hancur sahamnya, justru dia melesat 40%. Ya, yang mana sebelumnya kan di berita yang sebelumnya dibilang kan 24,24% ya, 24% lah ya. Nah, ini karena suntikan dana dari Bank Sentral Swiss sebesar 50 miliar franc atau sebesar 827,9 triliun rupiah. Nah, gara-gara ini semua saham-saham perbankan di Eropa naik lagi. Yang tadi kan ikut turun kan, seperti BNP Paribas, Societe Generale, dan lain-lain. Nah, gara-gara Credit Suisse disuntik oleh Bank Sentral Swiss, saham-saham bank yang di Eropa yang tadi jatuh ikut naik, ya. Oke. Nah, di sini idxchannel.com juga memberitakan hal yang sama, diberikan suntikan dana talangan oleh Bank Sentral Swiss, maka Credit Suisse selamat dari krisis, ya. Ya, dia mendapatkan 54 miliar dolar Amerika Serikat, ya, untuk menopang likuiditas dan kepercayaan investor. Nah, ini yang menarik nih. Berita satu memberitakan bahwa seada Credit Suisse didaftar 30 bank yang dianggap too big to fail. Apa maksudnya? Nah, too big to fail artinya resikonya terlalu besar jika bank ini fail atau bank ini bermasalah. Nah, Credit Suisse katanya ada di antara 30 bank dunia yang dianggap too big to fail. Ya, langsung cepet dah di sini ya. Di sini ada 30 bank, ya. Capital buffer yang tadi dikatakan cadangan modal, ya. Bank dengan cadangan modal 2%, yaitu yang termasuk dalam 30 bank besar yang too big to fail, yang resikonya terlalu besar kalau dia sampai bangkrut. Siapa? Misalnya di sini ya, Citigroup, dalam hal ini misalnya Citibank, HSBC, kemudian JP Morgan Chase. Kemudian bank dengan capital buffer 1,5%, siapa saja? Bank of America. Wah, kalau Bank of America ini collapse, resikonya besar. Maka dia termasuk too big to fail. Begitu juga Bank of China, Barclays, BNP Paribas, China Construction Bank, Deutsche Bank, ya, di Jerman, Industrial and Commercial Bank of China, pasti dari China. Kemudian Mitsubishi UFJ FG, Jepang. Ini bank besar di Jepang, ya. Mana lagi? Nah, yang capital buffer 1%, nah disitulah ada Credit Suisse. Yang pertama kita lihat Agricultural Bank of China. Kemudian Bank of New York Mellon. Nah, ada Credit Suisse, Goldman Sachs, dan seterusnya. Ada juga yang dari Jepang lagi tuh, Mizuho, dan seterusnya. Anda bisa lihat situ. Sumitomo juga dari Jepang. Kemudian yang paling bawah, Wells Fargo. Inilah 30 bank yang tidak boleh dibiarkan bangkrut. Bab kalau sampai bangkrut, kepercayaan dunia terhadap perbankan hancur. Oke? Nah, terakhir, ini yang saya janjikan tadi. Ternyata ada satu bank lagi yang hampir bangkrut. Nah, meskipun bank ini tidak termasuk dari yang tadi 30 bank, kan dari 30 bank kan kita sudah lihat ya daftarnya. Nah, bank ini tidak ada di dalam daftar 30 bank besar yang tidak boleh bangkrut, tetapi tetap ditolong.
Apa itu namanya? First Republic Bank, FRC, ya. Nah, akhirnya dia ditolong oleh bank-bank besar seperti JP Morgan, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, ya. Yang masing-masing berkontribusi 5 miliar dolar, ya. Kemudian siapa lagi? Goldman Sachs, Morgan Stanley, yang masing-masing memberikan kontribusi atau pinjaman 2,5 miliar dolar. Kemudian ada lagi PNC Financial, Bank of New York Mellon, Truist, kemudian US Bancorp and State Street, yang masing-masing berkontribusi 1 miliar dolar untuk menyelamatkan bank ini, First Republic Bank. Oke? Jadi demikianlah, inilah krisis perbankan yang pernah kita alami di 1998, sekarang juga mendera Amerika dan Eropa. Oke, demikian saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.